Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kedua pertemuan kita, yaitu tanggal 20 Mei, masih di materi yang sama, yaitu akuntansi pajak untuk brevet A dan brevet B. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada materi untuk sub bahasan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Untuk mengingatkan kembali sekaligus menguatkan, kita lakukan review sejenak. Yang pertama, perlu diingatkan bahwa belajar akuntansi pajak tetap fokus domainnya pada masalah perpajakannya, bukan di masalah akuntansinya. Baik itu dengan pendekatan akuntansi pajak yang banyak ditemui di referensi-referensi pada umumnya, yaitu akuntansi pajak berupa rekonsiliasi fiskal, ataupun akuntansi pajak berupa pendekatan sebagaimana yang saat ini sedang kita pelajari, yaitu dengan menempatkan akuntansi sebagai alat bantu untuk melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan terhadap transaksi ekonomi yang mengandung pajak melalui jurnal. Jadi poin pertama adalah kuasai perpajakannya, kuasai hukum pajaknya. Akuntansi akan mengikuti. Dalam konteks mengikuti adalah bagi Anda yang sudah punya kemampuan akuntansi, maka otomatis jika ada perbedaan-perbedaan dengan peraturan pajak, maka peraturan pajaklah yang diutamakan. Sementara akuntansi akan mengikuti kecuali aturan pajaknya tidak mengatur atas sebuah transaksi, maka dikembalikan aturannya kepada PSAK. Sementara kaidah teknis penjurnalan tentu saja undang-undang tidak mengaturnya, tetapi yang mengatur adalah akuntansi, dan itu adalah permasalahan mekanistik belaka. Bagi yang belum mengerti tentang penjurnalan maupun akuntansi, ya memang sebaiknya belajar akuntansi, tetapi kalau dalam praktek Anda tidak perlu khawatir, karena mungkin bagian akuntansi akan bisa membantu Anda. Jadi kalau bagi mereka yang ingin memperdalam pajak saat ini, ingin jadi expert, ya tidak perlu harus belajar akuntansi dulu. Tinggal nanti kolaborasi dengan tim akuntansi untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan akuntansinya. Yang kedua, perlu diingatkan bahwa belajar PPh adalah belajar tentang pajak yang jenisnya subjektif. Jadi kalau ada permasalahan terkait dengan perpajakan, ya jangan buru-buru menghitung, tetapi Anda harus melakukan analisis terlebih dahulu, yang dimulai dengan analisis terhadap subjeknya. Yang saya maksud analisis subjek sudah kita praktekkan pada saat kita belajar akuntansi pajak PPh pasal 21. Bukan jurnalnya yang penting, tetapi mengetahui siapa yang dipermasalahkan dalam transaksi ekonomi tersebut. Dalam hal ini kaidahnya adalah Anda merefer atau mengacu kembali kepada ketentuan PPh pasal 21 untuk mengetahui siapa subjeknya. Nah, kalau sudah diyakini misalnya pasal 21 subjek yang terlibat adalah WPOP-DN, maka ketika WPOP-DN menerima penghasilan, jelaslah di situ mulai muncul indikasi adanya pajak terutang PPh pasal 21 dan seterusnya, ya. Jadi dalam hal ini jangan buru-buru menghitung, tetapi transaksinya dianalisis dengan menggunakan pisau hukum pajak, yaitu undang-undang PPh. Baru setelah itu yang ketiga, setelah Anda mengetahui, nanti akan tergantung pada karakteristik dari masing-masing pasal. Seperti pasal 21 masih ada pertanyaan tambahan, ya, terkait dengan jenis orang pribadi dalam negeri apa, ya.
Di Perdirjen 16 sudah dijelaskan ada paling tidak 5 jenis, maka Anda harus mengidentifikasi sebelum menentukan rumus penghitungan PPh pasal 21. Hal yang berbeda terjadi di pasal 23. Setelah subjeknya ditentukan, Anda tidak akan dihadapkan pada pertanyaan kategorisasi jenis subjek, tapi justru objeknya, yaitu objek apa atau jasa, terutama jasa ya, jasa apa yang dikenakan PPh pasal 23, dan Anda tidak perlu menghafal, hanya perlu tahu peraturannya, yaitu ada di PMK 141 tahun 2015. Barangkali itu sebagai pembuka atau pengantar pertemuan malam hari ini di tanggal 20. Saya lanjutkan kembali untuk membicarakan PPh pasal 22 sekaligus PPN ya. Jadi PPh pasal 22 langsung saja sembari mengingat kembali pelajaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini agak unik karena kita akan dihadapkan pada aturan yang di dalamnya memberikan subjek yang beraneka ragam jenisnya ya, karena sifat pemungutannya yaitu withholding tax, maka subjeknya bisa bermacam-macam tergantung pada areanya. Nah, oleh karena itu langsung saja saya coba tampilkan peraturannya, meskipun tidak akan kita bahas rinci karena saya yakin Anda sudah mengetahuinya di pelajaran PPh Potput ya. Saya hanya mengingatkan kembali. Coba sekarang kita buka peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017 sebagaimana yang tampak di layar. Anda lihat, saya akan buka perlahan. Jadi PPh pasal 22 ini memberikan pengetahuan atau panduan kepada kita bahwa ada ketentuan tentang pemungutan yang dilakukan oleh yang namanya pemungut pajak. Nah, jadi di sini karakteristik subjektif dari pajak PPh pasal 22 adalah akan ada wajib pajak yang berbentuk orang pribadi atau badan sebagai subjeknya yang akan dipungut oleh pemungut pajak. Ya, jadi secara umum subjeknya adalah WP dalam negeri. Ya, dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap. Jadi sama dengan PPh 23. Nah, nanti dalam mekanismenya adalah dipungut pajaknya oleh pemungut pajak. Nah, apa areanya? Bermacam-macam. Bagaimana di pasal 1 bisa kita lihat. Misalnya kalau areanya impor barang, maka yang memungut adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Untuk siapa? WP yang melakukan impor barang tentu saja. Dalam hal ini impor barang tidak mungkin dilakukan oleh orang pribadi, jelas harus menggunakan bentuk hukum atau bentuk badan hukum seperti PT, CV dan seterusnya yang kita kenal dengan istilah di Undang-Undang KUP sebagai WP badan. Kemudian yang kedua sebagai contoh lagi adalah kegiatan atau area pengadaan barang dan jasa. Ya. Pengadaan barang dan jasa ada di B, C, dan D ini ya. B, C, dan D. Nah, subjeknya siapa? Yaitu penyedia barang jasa. Bisa orang dan bisa badan. Pemungutnya adalah bendahara pemerintah atau KPA. Kemudian ada lagi area yang berbeda ya. Dalam hal ini misalnya penyerahan hasil produksi kepada distributor. Jadi yang dipungut adalah industrinya atau badan usaha yang bergerak di bidang industri tertentu seperti di sini diatur semen, kertas, baja, otomotif dan farmasi. Jadi mohon maaf, jadi yang dipungut adalah distributornya, yang memungut adalah badan usahanya.
Nah, jadi ini ada area yang khusus di sini. Dan seterusnya ada penjualan kendaraan bermotor, pemungutnya adalah ATPM, APM, dan importir. Ya. Ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri, dan seterusnya. Jadi subjeknya adalah WPOP, WPOP maupun WP badan. Ya. Dalam hal ini dilakukan di area-area yang sudah diatur dalam PMK 34 oleh pemungut yang sudah ditetapkan. Jadi sifat pemungutannya adalah terbatas pada area yang sudah disebutkan, dan pemungutnya juga sudah ditunjuk oleh PMK 34 tahun 2017. Anda tinggal mencocokkan saja kondisi transaksi di lapangan dengan ketentuan PMK-nya. Baik, saya akan kembali ke slide. Kita akan mengambil contoh transaksi yang sudah disebutkan di slide dalam bentuk sederhananya. Yang pertama adalah di sini ada satu contoh pada tanggal 2 Januari PT Sejahtera menyampaikan tagihan atas penjualan ATK kepada KP3 senilai 110 termasuk PPN sebesar 10%. Nah, dalam hal ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, langkah mekanistiknya adalah Anda tidak, atau saya sarankan tidak langsung menghitung, tetapi melakukan analisis yang insya Allah nanti kalau sudah terbiasa ya otomatis itu ya. Tapi tahapannya adalah kita harus memastikan bahwa dalam transaksi ekonomi ini adakah PPh pasal 22 yang terlibat. Maka kita melihat yang pertama adalah area apa ini. Yang pertama adalah ternyata ada penjualan ATK. Kepada siapa? Kepada KP3 atau bendahara pemerintah, dilakukan oleh badan usaha. Karena yang diserahkan adalah barang, ya. Sementara kalau jasa jelas dia masuk ke PPh pasal 23 karena subjeknya adalah PT, badan dalam negeri. Maka kalau barang kita acu kepada PMK 34, penyerahan barang kepada bendahara pemerintah dalam rangka pengadaan barang jasa oleh PT atau badan hukum PT, ya, maka PT atau orang, ya, maka akan dikenakan PPh pasal 22. Ya, nanti dengan ketentuan ikutannya, ya, penyerahan di atas 2 juta, ya. Di PMK 34 Anda lihat pasal-pasal berikutnya pasti akan ketemu. Nah, oleh karena itu setelah dianalisis, maka kita lihat transaksi ini. Nah, ternyata transaksinya adalah transaksi yang mengandung unsur PPh pasal 22 terutang. Baru kemudian kita akan menentukan besarannya. Sama seperti yang ada di PPh pasal 23, rumusannya adalah DPP. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, maka rumusannya adalah DPP sama dengan tarifnya adalah 1,5% jika punya NPWP kali mohon maaf kebalik. Jadi PPh pasal 22 adalah 1,5% kali DPP, ya. DPP nya adalah DPP exclude PPN, ya, di luar PPN. Maka bisa kita hitung PPh 22 kalau di soal dikatakan 110 termasuk PPN, maka DPP nya adalah 100/110 kali 110 juta. Nah, ini DPP nya, ya. Dengan kata lain, DPP nya sebesar PPh 22 sama dengan 1,5% kali 100 juta. Maka PPh 22 adalah
1,5 juta ya. Jadi ini tarif ini adalah tarif yang diatur oleh undang-undang untuk penyerahan barang jasa kepada bendahara pemerintah yang bertindak sebagai pemungut ya, yang sekaligus bertindak sebagai pemungut. Nah, nanti pada area yang lain misalnya terjadi penyerahan semen dari industri semen kepada distributor, tentu saja penggunaan tarifnya berbeda, tidak 1,5 tetapi sesuai dengan ketentuan PMK 34 tahun 2017. Nanti bisa dilihat kembali. Nah, jadi yang penting adalah rumusannya tarif kali DPP ya. Jadi seperti soal ini kita sudah menganalisis dan kemudian menentukan rumusannya dan memperoleh besarannya, yaitu 110 juta terhutang PPh 22 sebesar 1,5 juta, dan tentu saja PPN 10% kali 100 yaitu 10 juta. Maka siap untuk membuat jurnal seperti ini ya. Sama ya bentuk jurnalnya, saudara-saudara sekalian. Piutang dagang pada penjualan sebesar 100 penjualannya, bukan 110, karena 10-nya adalah PPN, maka dijurnal oleh PT Sejahtera karena dia menjual, PPN-nya adalah PPN keluaran. Nah, pada saat yang sama PPN-nya langsung dipungut oleh bendahara. Perlu diingat, yang dihadapi adalah bendahara sebagai pemungut ya. Jadi meskipun dia posisi dalam transaksinya adalah pembeli, tetapi karena ditunjuk sebagai pemungut, maka dipungutlah PPN ya, bukan dipungut oleh PT Sejahtera tapi dipungut bendahara. Maka kita perlu buat jurnal yang memvisualisasikan bahwa begitu PT mengeluarkan faktur, maka di saat yang sama bendahara sebelum membayar dia harus memungutnya, maka dipungutlah oleh bendahara seperti ini. Dan ini bukan pajak masukan, tetapi tetap berfungsi sebagai pajak keluaran ya. Jadi karena mekanistik secara operatif saja yang kemudian menyebabkan harus ada jurnal seperti ini. Nah, kemudian baru sebagaimana biasa bendahara juga akan memungut PPh pasal 22 sesuai ketentuan PMK 34, dan jurnalnya adalah PPh pasal 22 dibayar di muka. Jadi saya lebih senang menggunakan istilah PPh 22 dibayar di muka karena inilah ayat jurnal standar yang ada di akuntansi. Sementara kalau kita sebut PPh 22 kredit pajak, sebenarnya hanya untuk mengingatkan bahwa fungsi dari PPh pasal 22 dibayar di muka nanti pada saat kita menghitung SPT adalah dapat dipakai sebagai kredit pajak, tentu saja sesuai ketentuan. Oke, barangkali itu PPh pasal 22. Saya coba untuk mengakhirinya. Nanti akan saya tampilkan, barangkali ada latihan yang bisa dipakai sebagai penguat untuk memperjelas apa yang sudah kita bahas PPh pasal 22 dan sekaligus PPN dengan menggunakan acuan PMK 34 tahun 2017. Baik, saya berhenti dulu. Kita akan kembali lagi nanti dengan sedikit latihan yang bisa dipakai sebagai bahan diskusi. Baik, kita kembali lagi. Barangkali ini ada sedikit latihan ya, ada 3 latihan. Yang pertama tentang PPh, apakah kasus ini yaitu duit melakukan jasa perawatan AC kepada PT Rusmi ini akan terhutang PPh pasal 21 ataukah pasal 23, nanti bisa kita diskusikan.
Anda bisa melihat kasusnya seperti yang tampil di layar. Dwi melakukan jasa perawatan AC kepada PT Rusmi. Dwi mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan upah harian sekian. Ya, maka upah harian yang dibayarkan selama melakukan pekerjaan yaitu selama tidak disebutkan harinya ya, sekian hari yaitu 4,5. Selain itu dia juga membeli suku cadang AC yang dipakai sebagai perawatan sebesar 1 juta. Nah, kita coba nanti untuk mendiskusikan ini dalam dengan tahapan sebagaimana yang sudah kita saya sarankan, yaitu tidak langsung menghitung berapa PPh-nya, tetapi mengidentifikasi dulu subjeknya siapa, kemudian melakukan pertanyaan kedua, misalnya kalau itu 21 ya jenis orangnya apa, kemudian kalau itu 23 ya objeknya apakah kena PPh pasal 23 dan seterusnya, baru kita hitung ya. Latihan berikutnya adalah tentang transaksi ekonomi impor. Apakah ini termasuk juga impor yang dikenakan PPh pasal 22? Silahkan Anda analisis itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh, sama juga transaksi ekonomi terkait dengan aktivitas yang ada di sebuah bank BUMN. Nah, Anda perlu melihat nanti analisisnya, mempertanyakan apakah transaksi-transaksi ini akan terhutang PPh pasal 22. Nah, jadi barangkali 3 soal atau contoh kasus ini bisa dipakai sebagai bahan diskusi untuk memperkuat pemahaman kita dalam memahami akuntansi pajak PPh pasal 21, 23 dan 22 serta PPN yang menyertainya. Anggap saja nanti kasus ini PT-nya semuanya adalah PKP gitu ya. Nah, sehingga nanti di bagian akhir kalau bicara akuntansi pajak, maka tentu saja pertanyaannya tunggal saja ya. Bagaimana membuat jurnal atas transaksi-transaksi ekonomik yang ada di masing-masing kasus. Jadi dengan satu pertanyaan tersebut sudah cukup untuk menanyakan 3 hal, yaitu tentang jurnalnya sendiri, tentang apakah terhutang PPh, dan yang ketiga berapa PPh yang terhutang ya. Silahkan monggo sejenak untuk mengerjakan kasusnya. Nanti di dalam diskusi di Google Classroom mungkin Anda bisa mendiskusikannya dengan melalui platform yang ada. Baik, saya stop sebelum masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang PPN. Materi berikutnya yaitu PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 sebelum kita masuk ke PPN. PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 ini berbeda dengan PPh 21, 22 dan 23 serta final 4 ayat 2
Kebetulan kalau di slide ini ternyata finalnya tidak ikut dibahas, tapi jangan terlalu khawatir karena PPh final lebih mudah daripada PPh pasal 21, 22 dan 23 ya. Pengaturan final biasanya tersendiri melalui PMK dan Perdirjen atau PP, dan setiap objeknya nanti akan diatur secara khusus di dalam peraturan-peraturan yang terpisah gitu. Baik, kita akan bahas PPh pasal 25 sekilas. Saya yakin Anda pun sudah paham PPh pasal 25 dalam konteks pembayaran atau penyetoran kewajiban perpajakan. PPh pasal 25 ini adalah PPh atau biasa disebut dengan PPh angsuran massa. PPh pasal 25 yaitu angsuran yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri. Teknik menghitungnya saya pikir Anda sudah belajar di PPh OP dan PPh badan. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Sebagai contoh misalnya kalau jenis WP-nya adalah OP dengan penghasilan tertentu, penghasilan bruto tertentu, maka PPh pasal 25-nya adalah PPh pasal 25 yang bersifat final karena dihitung setiap bulan sebesar 0,5% kali omset. Nah, baru setelah itu kita jurnal. Jadi sebenarnya kerangka berpikirnya tetap sama. Nah, ini yang paling penting. Tidak buru-buru menghitung, tetapi melihat subjeknya. Siapa subjeknya? Kalau subjeknya adalah OP dengan ketentuan sesuai dengan PP 23 tahun 2018, kalau tidak salah ya, PP yang mengatur tentang wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu, yaitu yang di bawah 4,8, maka PPh 25-nya dihitung dengan cara 0,25 kali omset. Kalau mungkin sekarang dengan kondisi pandemi COVID, maka akan ada perlakuan pembebasan PPh pasal 25 kalau tidak salah, dan penurunan tarif ya, nanti untuk yang pembukuan. Oke, itu yang untuk subjek pajak OP dan badan yang berpenghasilan bruto tertentu. Bagaimana yang tidak? Yang tidak sudah mengharuskan untuk menghitung dengan ketentuan tersendiri karena melakukan pembukuan, maka dihitung dengan cara dibagi 12 atas PKP atau pajak terhutang tahun yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong pungut pihak ketiga, baru dibagi dengan 12 bulan. Nah, maka setelah itu barulah kita melakukan penjurnalan. Maka ketentuannya sebagai misal apabila Anda memasukkan SPT-nya bulan Maret atau bulan April sesuai dengan ketentuan, maka PPh 25 di Januari dan Februari adalah sebesar sama dengan PPh 25 bulan Desember tahun sebelumnya. Jadi konsep penghitungan PPh 25 berdasar basis data tahun sebelumnya. Ya, PPh 25 tahun berjalan adalah menggunakan perhitungan tahun sebelumnya. Saya langsung saja masuk ke dalam area penjurnalan yaitu akuntansi dengan asumsi bahwa secara material dan formil Anda sudah memahami ketentuan PPh pasal 25. Jadi kalau di jurnal sama jurnalnya yaitu PPh pasal 25 debit karena ini berfungsi sebagai kredit pajak, tapi jurnalnya mungkin lebih baik kalau saya tulis seperti biasa yaitu PPh pasal 25 dibayar di muka. Jadi setiap bulan seperti ini sampai bulan Desember, dan nanti akan ditotal Januari sampai Desember dan menjadi PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan. Ya, saya pikir tidak terlalu sulit ini. Ya.
Barulah kemudian setelah selesai di akhir tahun kita melakukan angsuran, maka di akhir tahun akan diperhitungkan seluruhnya. Ya, jadi di akhir tahun kita akan menghitung secara lengkap apa-apa yang terhutang dan apa-apa yang sudah dibayar. Misalnya contoh kasus ini, tanggal 15 April PT Sejahtera membayar kekurangan PPh senilai 110. Ada jumlah PPh terutang 650. Tentu saja Anda sudah bisa menghitung ya bagaimana rumusan PPh terutang. PKP, penghasilan kena pajak kali tarif 25% atau tarif pasal 13E 31E ya. Kemudian ada PPh yang dipotong pihak ketiga atau dipungut pihak ketiga, withholding tax, ada 22, ada 23, dan ada juga ini dia yang baru kita bicarakan, yaitu angsuran PPh pasal 25. Nah, maka ini akan diperhitungkan sehingga nanti akhirnya akan timbul kalau dikatakan ya saldo gitu ya, dengan rumusan PPh yang masih harus PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Nah, nanti akan ada selisih ya, apakah selisihnya masih harus dibayar, yaitu PPh pasal 29, ataukah selisihnya menimbulkan lebih bayar, PPh pasal 28. Dalam kasus kita ini ada kekurangan pajak sebesar 110, maka jelas akan muncul PPh pasal 29 dan jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, utang pajak adalah beban, maka ditulis setelah pajak penghasilan beban sebesar 650. Kemudian jadi ini PPh terutang ya. Jadi bukan utang pajak, mohon maaf, ini PPh terutang ya. 650. Angka ini dihitung dari tarif kali PKP. Kemudian seluruh pembayaran kepada pihak ketiga melalui pihak ketiga, bukan kepada, jadi melalui pihak ketiga, yaitu berupa PPh Potput 22 dan 23 yang tadi sudah kita jurnal di debit sebagai PPh 22 23 dibayar di muka. Nah, pada akhir tahun yaitu 31 Desember ya, kita bisa memperhitungkan ya, dengan cara seperti ini ya, dipindahkan ke saldo kredit jurnal, yaitu untuk sebagai kredit pajak. Jadi ini fungsinya kredit pajak, tapi kita bisa menggantinya dengan istilah PPh 22 dibayar di muka. Ya, silakan nanti diganti sendiri ya, biar konsisten dengan yang di awal-awal, tetapi ini tidak saya ganti untuk menegaskan bahwa PPh 22 dibayar di muka, PPh 23 dibayar di muka, PPh 25 dibayar di muka, berfungsi sebagai kredit pajak. Dan sisanya barulah lebih dan kurang, yaitu antara utang, mohon maaf bukan utang ya, pajak terutang ya. Pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, dalam hal ini pajak yang dibayar di muka. Kalau ada sisa atau selisih yang lebih besar, pajak, beban pajak atau utang pajak terutang dikurangi dengan kredit lebih besar, maka selisihnya disebut sebagai PPh yang masih harus dibayar dalam rumusannya. Tapi dalam akuntansi bisa saja menggunakan ayat jurnal utang PPh pasal 29 ya. Jadi ini termasuk dalam kategori PPh yang masih harus dibayar alias payables kalau menggunakan istilah bahasa yang lain ya. Tapi di sini kita tulis dengan utang PPh pasal 29. Nah, jadi perhitungannya di akhir tahun, bukan menunggu bulan April. Sekalipun nanti secara teknis di lapangan ya bisa saja. Tapi secara teoretik dilakukan di 31 Desember dengan asumsi pembukuan sudah selesai, laporan keuangan sudah selesai. Barulah kemudian April ya,
paling lambat sebelum pelaporan SPT dilunasi untuk disetor ke kas negara utang PPh pasal 9 pada kas. Ya, jadi barangkali demikian untuk PPh 25 dan 29. Saya pikir tidak banyak terjadi perdebatan dalam hal teknis perhitungannya. Dalam jurnalnya juga demikian ya. Barangkali mungkin nanti akan ada kasus-kasus khusus terkait dengan penghitungan PPh pasal 25 ini. Contohnya bagaimana kalau ada pemeriksaan dan mengkoreksi PPh tahun yang sebelumnya. Nah, nanti kita bicarakan tersendiri lah di sesi yang lain, bukan di private A atau B, tetapi mungkin di private C. Kalau nanti ada kesempatan untuk melanjutkan private C. Begitupun juga kalau misalnya ada perhitungan SKB ya, SKB hasil keberatan atau banding, apakah berpengaruh terhadap PPh pasal 25 ya, nanti akan kita diskusikan di lain sesi. Oke, untuk pasal 29 seperti itu tadi sudah kita jelaskan, juga tidak ada permasalahan. Maka sesi PPh saya akhiri ya. PPh pasal 21, 22, 23, 25 dan 29 sudah lengkap semua saya jelaskan. Nah, pada sesi berikutnya kita akan belajar tentang PPN, yaitu mengambil contoh bahasan di sini adalah PPN kegiatan membangun sendiri, dan nanti satu lagi adalah PPN pasal 16D, yaitu PPN yang menurut ketentuan disebut aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, sebentar lagi kita akan membahasnya. Barangkali ada yang ingin menanyakan terkait dengan akuntansi pajak untuk PPh, saya persilahkan. Saudara-saudara yang saya hormati serta private, setelah membahas tentang PPh 21, 22, 23, 25 dan 29 sebagai bagian dari materi akuntansi pajak subtema akuntansi pajak penghasilan, kita akan beralih area untuk membahas akuntansi pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Di dalam pembahasan kali ini di slide Anda mengambil bahan diskusi untuk dibahas adalah PPN pasal 16C dan PPN pasal 16D, yaitu kegiatan membangun sendiri untuk pasal 16C dan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Dua pasal ini pada dasarnya adalah pasal-pasal khusus yang berbeda dengan pasal-pasal pada umumnya, karena karakteristik PPN yang asli sudah tampaknya sudah beberapa jadi karakteristik yang asli dari PPN misalnya tentang kewajiban memungut dengan status PKP yang sesungguhnya itu menjadi sebuah dasar untuk menetapkan legalitas atau hukum formil dari PPN. Namun di pasal 16C
PPN yang dibayarkan bukan berasal dari mekanisme pemungutan, tetapi mekanisme penyetoran sendiri oleh wajib pajak sekalipun statusnya nanti bukan PKP. Nah, inilah yang saya maksud bahwa pasal-pasal yang mempunyai tambahan abjad, terutama pasal-pasal di 16C dan D adalah pasal-pasal yang secara khusus diletakkan di dalam Undang-Undang PPN sebagai bagian dari upaya pajak untuk melakukan ekstensifikasi terkait dengan objek pajak dalam rangka untuk pemenuhan penerimaan negara. Jadi mari kita bahas ya PPN secara ringkas. Pada saat Anda sudah belajar PPN, tentu saja Anda paham bahwa karakteristik PPN ini berbeda dengan PPH. Dari sisi jenis pajaknya, PPH sering kita sebut dengan pajak subjektif karena mementingkan kondisi subjeknya, gitu ya. Maka PPN kebalikannya, dia disebut sebagai pajak objektif karena yang diinginkan perhatiannya adalah pada objek pajaknya. Nah, pada saat Anda belajar PPN, tentu Anda sudah paham bahwa yang menjadi objek pajak adalah BKP atau JKP, barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, yaitu barang-barang yang menurut ketentuan atau jasa-jasa yang menurut ketentuan terutang PPN, ya, yang disebut BKP atau JKP. Sementara sudah diatur di dalam pasal-pasal yang ada jenis-jenis BKP dan JKP yang dikenakan PPN, ya. Meskipun tidak dirinci, yang dirinci justru adalah BKP dan JKP yang tidak dikenakan PPN. Karena secara prinsip asumsi yang mendasarinya adalah semua barang atau jasa adalah BKP JKP, sementara yang ditulis daftarnya ya adalah barang-barang yang menjadi non BKP ataupun non JKP sebagaimana yang tertera di dalam pasal 4A berikut penjelasannya. Oke. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa pajak ini adalah pajak objektif, maka memang kaidah secara prinsipil tidak mempersoalkan siapa subjeknya yang dikenai PPN dalam hal ini, ya. Jadi ketika dia atau subjek atau wajib pajak tersebut melakukan transaksi, asalkan transaksi tersebut menghasilkan barang atau jasa yang barang atau jasanya tidak tercantum di dalam ketentuan atau tidak dituliskan di dalam peraturan perundangan yang ada sebagai non BKP atau non JKP, maka barang atau jasa tersebut menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, saudara sekalian, di pasal 16C ini kita akan melihat lebih dulu bunyi pasalnya. Kita cari dulu agar kita jadi tahu secara lengkap pasal-pasal yang ada di dalam contoh kasus sehingga Anda menjadi yakin. Kita lihat sekarang pasal 16C bagaimana bunyinya. Oke. Sini dijelaskan pasal 16C, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain dengan batasan dan tata cara diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Cukup ringkas pasal ini,
tetapi mengandung beberapa pemaknaan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah objeknya berupa kegiatan mauan sendiri. Berarti ada aktivitas yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan meskipun statusnya bukan PKP dan dia tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, maka pasal 16C mempunyai kewenangan untuk menghitung PPN yang terhutang atas kegiatan memohon sendiri. Nah, jadi kalau bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, seandainya ada pabrik kerupuk, jelas dia kegiatan usahanya adalah memproduksi kerupuk. Ketika dia melakukan penyerahan atas produksi kerupuknya, maka kita perlu melihat barang yang disebut kerupuk tadi, apakah barang yang termasuk BKP atau bukan. Maka tinggal kita cek saja di dalam peraturan yang ada. Apakah kerupuk termasuk barang kena pajak atau justru bukan barang kena pajak sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4A Undang-Undang PPN. Itulah yang disebut badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi wajar ketika pabrik kerupuk memproduksi kerupuk, maka produknya dihukumi apakah BKP atau tidak BKP. Nah, persoalan kemudian menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan pendapatan ketika pabrik kerupuk tersebut membangun misalnya saja kantor di dalam lingkungan pabriknya, yang kegiatan membangun tersebut tidak dilakukan oleh badan yang memang kegiatan usaha atau pekerjaannya di bidang konstruksi, tetapi ini dikerjakan sendiri. Nah, disitulah kemudian muncul area yang tadinya di undang-undang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi sebuah peluang untuk bagi negara untuk kemudian ditarik atau dibungut pajaknya. Jadi di sini pasal 16C barangkali boleh disebut sebagai perluasan objek pajak yang semula mungkin dalam konteks materialnya sudah dikatakan tadi bahwa kalau kita belajar PPN dipungut dengan syarat barang yang dijual adalah barang kena pajak, jasa yang dijual jasa kena pajak, dan diproduksi atau diserahkan oleh orang atau badan yang berada dalam lingkungan kegiatan atau usahanya. Nah, ini justru 16C tidak seperti itu. PPN dipungut justru khusus untuk kegiatan memohon sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasil dari kegiatan memohon sendiri bisa saja nanti dipakai sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Nah, demikian konsepnya. Sementara bagaimana batasan dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Keuangan. Nah, di slide Anda Peraturan Menteri Keuangan sudah disebutkan, yaitu PMK 163 tahun 2012. Nah, baik, sebelum ke sana kita lihat dulu ketentuannya. Nah, contoh kasusnya maksud saya. Di slide Anda ditemui sebuah contoh kasus. Pada tanggal 1 Desember 2018 PT Widijaya membangun gedung untuk disewakan seluas 400 meter persegi dengan harga tanah 500 juta. Selama bulan Januari telah dikeluarkan biaya 100 juta dengan rincian material, upah, sewa, ada PPh nya 21 1 juta, PPh 23 400 ribu. Nah,
saudara-saudara sekalian peserta brevet, ada badan usaha, ya, badan hukum usaha atau badan dalam sebutan pajak dalam bentuk PT, membangun gedung untuk disewakan. Asumsinya PT Widijaya bukan perusahaan konstruksi, tapi perusahaan di bidang yang lain, tetapi membangun gedung sendiri. Ini kegiatan membangun sendiri. Nah, apakah aktivitas ini dikenakan PPN? Mari kita lihat pengaturan tentang batas dari kegiatan membangun sendiri, yaitu di PMK 163 tahun 2012. Mari kita lihat dulu isi peraturannya agar kita menjadi lebih paham. PMK 163 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Kita lihat yang pertama, langsung saja kita lihat pasal 2. Pasal 1 biasanya berisi tentang definisi, nanti kita lihat kembali. Atas kegiatan membangun sendiri terutang PPN, jelas ya, pernyataannya. Kemudian mungkin ditanya apa yang dimaksud membangun sendiri ya. Kegiatan membangun sendiri dijelaskan di pasal 2 ayat 3 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Nah, jelas mungkin di sini. Lantas kemudian diatur batasannya, bangunan seperti apa yang dikenakan. Maka bangunan yang dikenakan, yang dimaksud adalah diberi definisi seperti ini ya, konstruksi teknik dan seterusnya dengan kriteria A. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau sejenisnya dan atau baja. Kemudian diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan jadi A, B, C sifatnya adalah kumulatif. Diakhiri dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Nah, maka kita analisis. Nah, di sini jelas ya, dengan asumsi PT Widijaya adalah badan yang tidak dalam kegiatan usaha atau kerjaannya membangun gedung, maka definisi kegiatan membangun sendiri terpenuhi. Kemudian bangunannya diasumsikan ketentuan bangunan memenuhi semuanya, termasuk juga untuk luasan yang dipersyaratkan, yaitu lebih dari 200 meter, sementara dalam kasus kita 400 meter. Jadi transaksi 1 Desember 2018 akan terutang PPN pasal 16C Undang-Undang PPN. Nah, kalau sudah mampu kita menganalisisnya berbasis PMK 163 tahun 2012 tadi, maka mulailah kita untuk menghitung sendiri PPN yang terutang ya. Jadi di sini tidak ada proses pemungutan, karena tata caranya nanti adalah disetor sendiri ya, oleh PT Widijaya, tidak melalui pihak ketiga. Nah, inilah yang sedikit membedakan mekanisme PPN 16C dengan PPN yang pada umumnya. Biasanya yang memungut sesuai dengan undang-undang adalah yang menyerahkan barang atau jasa, itulah yang memungut PPN 10% dan nanti akan menyetor ke kas negara. Tapi pada peristiwa KMS yang menyetor adalah wajib pajaknya sendiri yang melakukan kegiatan membangun sendiri tersebut. Baik, kita lihat kembali ketentuan 163 pasal 3. Nah, kita akan melihat cara PPN dihitungnya. PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan DPP. Biasa ya tarifnya, tidak ada yang berubah. Sebagaimana PPN pada umumnya 10% DPP. Nah, DPP yang dimaksud adalah diatur 20% dari jumlah biaya yang keluar atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga tanah. Jadi kalau bisa kita ringkas dengan sebuah rumusan, PPN KMS adalah 10%
kali 20% kali jumlah biaya yang dikeluarkan tidak termasuk harga tanah. Nah, maka kita terapkan di kasus kita secara formil, secara material sudah memenuhi syarat semuanya. Maka kita terapkan PPN KMS sama dengan 10% kali 20% kali all cost incur, ya, exclude tanah, ya. Itu ya. Nah, kita terapkan PPN KMS sama dengan 2% kali costnya. Kita lihat costnya, semua cost kecuali tanah 500, maka costnya adalah 60, 20 dan sewa, berarti 400 juta, ya. Maaf, costnya adalah 40 juta ditambah 60 juta, mohon maaf, 60 juta ditambah 20 juta ditambah 20 juta. Maka PPN KMS sama dengan 2% kali 100 juta, yaitu 2 juta. Dan disitu ada PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh pemberi kerja dalam PT Widijaya, dan PPh pasal 23 atas sewa yang juga dipotong oleh pemberi penghasilan atas pemilik alat atau mesin. Maka dengan berita ini kita siap untuk melakukan penjurnalan sebagai bagian akhir dari pengakuan, pengukuran, dan pelaporan PPN. Baik, kita lihat jurnalnya. Tanah, jelas mengakuisisi tanah, maka letakkan tanah di debit 500. Kemudian material, upah, dan sewa, akuntansi mengenal karena biasanya ini adalah kontrak jangka panjang, boleh jadi, dan bangunannya belum wujud, maka kita menggunakan akun tampungan dengan nama bangunan dalam konstruksi, construction in progress, ya. Berapa totalnya? 100, ya, 60 tambah 20 tambah 20 juta. Nah, barulah kemudian PPN dalam hal ini, ya, kita hitung menjadi beban, karena PPN ini nanti tidak akan menjadi pajak masukan, ya, sesuai ketentuan nanti tidak bisa diperhitungkan sebagai pajak masukan, tapi langsung menjadi beban. Nah, mohon maaf, ini karena tarifnya sudah berubah, ini menggunakan lama, ini bukan 4 tapi tadi kita hitung 2 juta, ya, 2 juta. Kemudian barangkali ini jurnalnya bukan pemungutan PPh 21 tetapi utang PPh 21 karena sudah dipotong dan akan disetor ke kas negara 1 juta. Kemudian jangan pemotongan tapi utang PPh 23 400.000, maka tinggal membalansikan kasnya, yang akan keluar adalah 602, jadi, ya. Nah, jadi 602, maka kasnya menjadi 600.600.000 rupiah. Ya, demikian terkait dengan PPN membangun sendiri menurut ketentuan PMK 163 tahun 2012, ya. Rumusannya adalah 10% kali 20% kali seluruh kos yang dikeluarkan tidak termasuk harga tanah.
Barangkali cukup mudah menghitungnya karena kita sudah membaca PMK 163 dan melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang ada di PMK 163. Baik, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan terkait dengan perhitungan KMS, kegiatan umum sendiri. Untuk kali ini pertemuan teorinya saya sudahi, terakhir dengan PPN KMS. PPN yang lain yaitu 16D serta materi tersisa yaitu deferred taxes akan kita bicarakan pada pertemuan tanggal 22. Nah, barangkali sisa waktu yang ada bisa kita pakai untuk mendiskusikan latihan yang sudah saya berikan di sesi PPH ya. Jika nanti masih ada atau masih banyak tersisa, saya akan memberikan beberapa latihan lagi sebagai bahan untuk penguatan. Baik, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua tanggal 20 Mei 2020. Kita lanjutkan sesinya dengan diskusi atau tanya jawab atau mengerjakan latihan yang sebentar lagi mungkin coba saya cari dan saya akan upload di platform yang ada. Demikian kiranya saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.